Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, cerdik pandai pemuka masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Muttaqin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Muttaqin beserta jajaran, yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, Ibu Lurah Pak ya. Kemudian Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kita kembali bersua di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa lagi yang datang ke Masjid Al-Muttaqin ini? Orangnya itu saja, dari awal bulan kemarin Pak Salah itu juga, pada kesempatan ini juga itu juga orangnya. Ternyata namanya Salman Usaid Al-Humaidi. Jadi bapak-bapak tanya, apa itu SSY Ustadz? Syariah Pak. Kemudian MH Master Hukum atau Magister Hukum, CLQ bidang Al-Quran dari Ibnu Katsir Malang, Jawa Timur Bapak Ibu. Tapi orangnya orang Awajunya. Kaum muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Bapak Ibu, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah itu rangkaian ibadah Bapak Ibu, sedangkan pekerjaannya adalah disebut dengan akar kata abadah, artinya beribadah, kemudian menyembah, mematuhi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, prinsip kita utama itu adalah illa liya'budun, kecuali kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur itu Bapak Ibu diambil dari kata akarnya syakarah, berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu hanya bisa berucap dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu kita implementasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepadanya. Ibadah Bapak Ibu bukan sebatas salat saja. Di samping itu ibadahnya puasa Ramadan, puasa sunat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian umrah, kemudian bacaan Quran, kemudian istighfar, kemudian doa, kemudian sosial masyarakat lainnya Bapak Ibu. Itu ibadah semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Nabi itu tidak ingat di akhir wafatnya hanya istri saja, kemudian hanya sahabat saja. Yang diingat oleh Rasul itu adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bapak Ibu, Rasul Nabi jumlahnya berapa Bapak Ibu? 25 orang. Satu Nabi Bapak Ibu yang tak pernah mendoakan umatnya suatu hal yang tak baik, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Rasul mendoakan kita di mana Bapak Ibu? Di yaumil akhir nanti. Syafaat beliau untuk orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Tutur katanya, perkataan yang kalam yang mulia. Perbuatannya, perbuatan yang terpuji, diakui oleh kawan dan lawannya. Bagaimana kita hari ini Bapak Ibu? Sedangkan kita banyak khilaf salahnya, dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari amal yang sedikit Bapak Ibu, amal yang sedikit sekali, kita pun jarang untuk mengkalamnya, berbuatnya. Apa buktinya? Selesai tidur Bapak Ibu, ada tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada, tapi banyak yang terlupa, Pak. Kemudian ketika masuk ke kamar mandi, ada tak berdoa kepada Allah taala sebelum masuk kamar mandi? Ada juga, ada yang tak ada Bapak Ibu, alias terlupa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang saleh, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita ini Bapak Ibu mengkaji sampai selesai. Tak panjang-panjang, pendek-pendek saja. Kita uraikan Bapak Ibu tentang masalah kalimat subhana, satu. Yang kedua adalah asra. Yang ketiga abdihi. Yang keempat lailan. Yang kelima masjid. Yang keenam min ayatina. Selesai. Insya Allah. Bapak Ibu, kalimat subhana berarti adalah memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir sepanjang hari Bapak Ibu, subhanallah, 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 berarti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, bagian besar orang-orang Quraisy dahulu tak percaya tentang kejadian ini Bapak Ibu. Isra, perjalanan dari kota yang amat jauh, kota Makkatul Mukarramah, sampai ke kota Palestina, Masjid Al-Aqsa. Kalau kita Pak, jalan kaki lebih kurang sebulan lamanya. Tapi Rasul hanya menggunakan sepertiga bagian malam saja. Jadi menarik Bapak Ibu, ada kalimatnya lailan. Lailan itu adalah kalimatnya zarab zaman, menerangkan waktu yang bermakna bagian malam saja, bukan malam yang penuh. Perhatikan Bapak Ibu, kalau malam yang penuh itu menggunakan kalimatnya lailatun, artinya satu malam. Kalau lailan, bagian dari malam. Banyak orang yang menyangkal Bapak Ibu, ragu dia, maka Allah Ta'ala gunakan dengan kalimat subhana untuk menyangkal keraguan orang-orang Quraisy seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah subhana ini untuk menunjukkan keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, yang terpilih itu adalah abdihi, hamba. Siapakah itu? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hari ini Bapak Ibu yang pangkat tertinggi itu jenderal? Tidak, tapi adalah
hamba. Hamba. Orang banyak Bapak Ibu mengakui hamba Allah. Siapakah yang berimpak? Hamba Allah. Siapakah yang beribadah? Hamba Allah. Belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Kenapa? Karena banyak membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ketiga adalah tentang, perhatikan Bapak Ibu, ketika buruk Bapak Ibu ya, dibayang-bayangkan oleh Ibu, jangan sampai kita bayangkan buruk ada sayapnya, kemudian ditanya lagi warna apa bulunya Ustadz, ditanya lagi seperti apa giginya Ustadz, banyak tanya Pak. Abu Bakar tak usah tanya Bapak Ibu, Abu Bakar langsung beriman, percaya akan peristiwa itu, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak tanya apa kendaraannya, seperti apa bentuknya, apa warna bulunya, bagaimana giginya, rapi tidak. Bapak Ibu bayangkan kalau seperti itu pertanyaannya, maka kadang-kadang Bapak Ibu kita mencermati, yaitu Abi Jahal atau Abi Lahab, banyak tanya tapi tidak beriman Bapak Ibu. Kalau kita hari ini bagaimana? Ketika kita tengok peristiwa besar Isra dan Mi'raj, itu adalah peristiwa yang luar biasa, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu coba bayangkan, hamba yang suci sebelumnya dibedah dadanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, diisi ilmu, hikmah dan iman Bapak Ibu. Kemudian apa hikmah terkandung dalam itu? Ketika kita sholat, maka kita mesti suci hati, suci pakaian, suci daripada tempat suci kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Itu hikmahnya sebetulnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita asik mendengarkan cerita, menyimak cerita, tapi kita kurang actionnya, aplikasinya. Bagaimana hamba yang terpilih baginda Rasul, akhlaknya mulia. Sebelum sholat Bapak Ibu kita beristighfar dulu. Kenapa? Mesti hatinya bersih, mesti pakaiannya bersih, mesti Bapak Ibu ketika sholat ingat, baju jangan itu ke itu saja. Ketika ibu-ibu masak, itu juga bajunya. Kemudian ke pasar, itu juga bajunya. Kemudian tidur lalok, itu juga bajunya. Ketika sholat, itu juga bajunya. Rasul nak Bapak Ibu betul-betul bersih, suci, hatinya bersih, jiwanya suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Kita Bapak Ibu hari ini hanya mampu mengamalkan syariat dan melupakan hakikat. Itu penting Bapak Ibu. Syariat luar biasa fasihnya bacaan salatnya, takbirnya luar biasa sempurna, tapi hakikat itu salat apa? Selesai semayang Pak Bu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hilangnya Bu. Tak sempat berzikir, tak sempat berdoa. Padahal rakaat pertama apa yang dibayangkan? Yang dia bayangkan adalah sawit-sawit yang luas, karet-karet yang luas semuanya, hartanya, anak-anaknya, istrinya, itu dibayangkan ketika rakaat yang pertama Pak. Yang kedua lain pula bayangannya, yang ketiga lain pula bayangannya, yang keempat lain pula bayangannya. Tapi macam mana kita Bapak Ibu ketika ada kesempatan usai sholat, ayo sama-sama zikir dulu, zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir Allahu akbar, zikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Bapak Ibu, kita ambil hikmahnya ibadah itu, bukan hanya sebatas syariat, tapi mendalami hakikat ibadah. Itu yang banyak terlupa Bapak Ibu hari ini oleh kita sama-sama. Ya Pak. Kemudian Bapak Ibu, Asra, perjalanan Bapak Ibu, Asra dari Makkah kemudian ke Palestina, Al-Aqsa,
Al-Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi Mi'raj artinya adalah naik tangga Bapak Ibu. Tapi Rasul tidak naik seperti manusia sedekala, tapi menggunakan burak. Burak artinya adalah kilat, berarti kecepatannya mengalahi, yaitu cahaya, mengalahi cahaya tanpa batas Bapak Ibu. Jangan dibayangkan bagaimana kakinya, bagaimana melangkahnya Bapak Ibu sebatas, yaitu mata memandang. Itu burak luar biasa. Tak terbayang hari ini oleh kita Bapak Ibu. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Kita ini kalau beribadah punya rasa. Apa Bu? Punya rasa. Ada orang yang beribadah solat, ketika dia solat hanya bacaan-bacaan saja dia ucapkan, kemudian dia baca Al-Fatihahnya, Al-Qur'annya, zikirnya, doanya, tapi tak berasa sedikit Bapak Ibu. Dan rasanya dia capek saja, dari pagi solat, siang solat, malam solat, tak berasa sedikit pun. Kenapa? Karena hanya sebatas mengerjakan solat, bukan mendirikan solat. Bapak Ibu, banyak orang yang bisa mengerjakan solat, tapi sedikit orang yang mendirikan sembahyang. Macam mana caranya Ustaz? Ada 6. Catat Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita hadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hudurul qalbi. Apa? Hudurul qalbi. Tak terbayang haroto, tak terbayang pengikut, tak terbayang pemilu kada, tak terbayang anak berapa Bapak Ibu, tapi hanya ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan membaca, akal menghayati, hati menghayati, pendengaran mendengar. Bapak Ibu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lisan berucap, akal, hati menghayati, memahami, pendengaran kita mendengar bacaan kita. Bapak Ibu mungkin, nah ingat juga syariat kita ketika kita membaca kalam-kalam yang mulia dalam salat, ingat jangan sampai pula mengganggu orang, maka dengan suara yang sir saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan sir saja Bapak Ibu terdengar. Jangan nanti salat tapi dia diam 1000 bahasa, mulut tak bergerak, mata pejam, kemudian ketika dia terbangun dia termelalak. Padahal Bapak Ibu, salat mata ke tempat sujud Pak, kemudian hati ke Allah Ta'ala, kemudian bahu badan ke Ka'batullah. Salat ini pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tafahum, memahami makna salat itu apa, bukan menerjemahkan itu bacaan salat. Tidak Bapak Ibu. Al-Fatihah kita maknai, kemudian tasbihnya, kemudian tahmidnya, kemudian doanya dimaknai dengan baik. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini kan belum terlambat ya Pak ya, umur belum terlambat, masih banyak waktu lagi Pak. Belajarlah tentang masalah ilmu salat. Enak sebetulnya Pak, bagaimana ngangkat tangan ketika salat, bersedekap, kemudian bagaimana ruku, kemudian sujud, kemudian salam, bagaimana. Ternyata Bapak Ibu, ketika Ustadz mensurvei sebagian kecil masjid, masih banyak yang kita alami kendalanya, yaitu pada bacaan salat kita. Banyak yang terlupa Pak, terutama 2. Yang pertama adalah doa iftitah, yang kedua adalah doa kunut atau doa setelah salam kanan dan kiri Pak. Banyak yang terlupa Pak. Bukan terlupa tapi tidak hafal. Ustadz, saya sudah lama hidup Ustadz, tapi belum hafal-hafal doa iftitah. Tak hafal yang panjang, yang pendek. Tak hafal yang pendek, maka nanti Allah membait. Kemudian kunut, kalau nak yang panjang, yang pendek. Kalau nak hafal, belajar dulu. 1 hari 1 baris, 2 hari 2 baris, 3 hari 3 baris, hafal semuanya. Nah Bapak Ibu, kembali tadi, yaitu kalimatnya laila, yaitu malam, bagian malam,
Nah, Bapak Ibu, kita kan kalau logika kita tidak masuk akal, Bu. Kalau kita berpikir kan, tapi Allah Maha Kuasa, Subhanah. Apa makna Bapak Ibu? Kita cari malam yang terakhir untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Kapan itu Ustaz? Ketika di sepertiga malam terakhir. Jam berapa itu Ustaz? Jam 3 ini hari sampai menjelang subuh. Diutamakan. Rasul Mi'raj kita hayati dengan beribadah dengan baik, dengan sempurna. Bu, pernah dulu Ali, Bu. Kenal Ali, Bu? Pernah jumpa dengan Ali? Pernah seperti itu. Enggak. Nama tahu kan? Tapi orangnya enggak tahu. Ali dulu pernah sekali tahajudnya tertinggal, Pak. Salat berjemaah tertinggal, tapi Ali mengganti itu semuanya dengan tidak tidur satu malam penuh, Pak, untuk menggantinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita banyak lalai, Pak. Islam sempurna, Islam kafa, Islam lengkap, isya'nya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya. Tapi hari ini ada orang yang mengerjakan Islam itu saja, dan itu pun di akhir-akhir waktu. Maghrib ya nak, Bu, isya dah kelalok pula, subuh lambat bangun, zuhur sibuk bekerja, asar dah terlambat pulang, maghrib pun dah lalai pula, habis semuanya Bapak Ibu. Ya kan? Padahal dia mengakui juga, apa agama engkau wahai sahabatku? Islam. Hamba siapakah engkau wahai sahabatku? Hamba Allah. Belum tentu Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya. Kira-kira paham Bapak Ibu ya? Abdi tadi. Allah memilih kalimatnya abdi. Kenapa? Karena Muhammad itulah hamba-hamba yang terbaik, hamba pilihan, akhlaknya mulia, maksum dia, terjaga, terpelihara dosa, alfa, khilaf, dosa yang besar maupun kecil. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Salat pun dari ketek, kaciak Bapak Ibu jarang dikerjakan. Kemudian ketika remaja disibukkan dengan hal dunia. Apalagi Bapak Ibu, anak kita hari ini kan HP ke HP, HP ke HP. Kalau tidak ada HP, paniang kepala. Kemudian Bapak Ibu, remaja beranjak ke dewasa, apa terjadi Pak? Oh, dah sibuk bekerja, mencari dunia. Tak ada harta Pak, dah sakit kepala. Ada harta Pak, maka paniang kepala Pak. Bagaimana ini harta itu bisa kita manfaatkan? Tak juga berasa Pak. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berasa Pak. Coba nanti ibadahnya berasa, asik hidupnya Pak, tentram dia, laloknya tentram, tenang, jiwa raganya tentram, tenang. Ya enggak Pak? Coba nanti kalau Bapak masih mengerjakan dunia saja, harta saja, apa yang terjadi? Maka ketika Bapak mau tidur, lalu tidak tenang. Pagi bangun, pikir sudah banyak. Kenapa? Karena hanya sebatas dunia saja. Solat tidak ada Ini Pak, apabila kita hari Bapak Ibu, kita simpan dunia di dada kita, maka akhirat pun akan menjauh dari diri kita Bapak Ibu. Yakinlah itu Bapak Ibu. Ya Bu ya. Apa contohnya ibu-ibu? Ibu-ibu yang soleha ini ketika punya masalah keluarga, suaminya mohon maaf sering keluar malam, duduk nongkrong di kedai-kedai. Apa terjadi Bapak Ibu? Ibu capek dan lelah, datang pulang Bapak ke rumah, tok assalamualaikum Bu, tok assalamualaikum Bu. Apa kata ibu? Lalu di luar katanya. Banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena solat itu belum ada dalam dirinya. Solat melatih untuk disiplin Pak. Ketika zuhur disiplin, asar disiplin, maghrib disiplin, isya disiplin. Kenapa ketika mau berumah tangga Bapak Ibu susah disiplinnya? Ya Bu ya. Tapi bukan ibu di sini, di sana yang banyak. Di sini salehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu,
Yang selanjutnya kita beralih ke masjid lagi, pendek aja. Bapak Ibu, kita bangun masjid itu bukan sebatas ini fisikal saja, tapi ruh masjid Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu tengok kiri kanan mewahnya luar biasa, pakai kaligrafi, oh luar biasa Pak, tapi ruhnya tidak ada. Orang jarang mengunjungi masjid, orang jarang datang ke masjid. Coba Bapak Ibu tengok di apa nih, luar biasa spanduknya di belakang nih Pak. Oh luar biasa ya Pak. Tidak tersentuh sedikit pun hati kita Bapak Ibu. Bagaimana kita hari ini? Kita diajak mau ke surga, tapi kita pilih ke neraka. Mata apa Bapak Ibu maksudnya tuh? Ketika Bapak Ibu diajak oleh semua kaum muslimin, yuk ke masjid, ramaikan rumah Allah, tapi imannya tidak ada, apa yang terjadi? Dia malas-malas di rumah, golek-golek, kati dua habis tu sampai pun subuh lewat pula Bu. Ibu Bapak Ibu, macam manalah kita Bapak Ibu? Nah intinya Pak, datang ke masjid ini adalah karena iman. Ini Pak Uri, karena iman. Kalaulah nanti Bapak Ibu hanya menimbang-nimbang, pahin tak ayo. Kalau nak pahin malu kita disapa oleh orang, tadi apa kajian Ustaz tu? Andalah pokok Islam ya. Itu pula Bapak Ibu. Bapak Ibu, masjid ini adalah selain tempat ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, Bapak Ibu jangan dibatasin. Nah, kecuali nanti Bapak Ibu ada suatu hal yang tidak diinginkan seperti politik praktis, kita nasihatin, kita batasin itu. Kaum muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu yang mirisnya hari ini, ada orang yang jarang ke masjid, ada 3 kriteria Bapak Ibu. Mau tahu enggak Pak? Apa itu? Ambo jelaskan. Yang pertama, ada tamu masjid. Yang kedua, ada tetangga masjid. Yang ketiga, ada ahli masjid. Kita yang mana Bapak Ibu? Oh, kita yang mana? Kalau tamu masjid, sekali semusim ke masjid, lewatnya pun hanya buang hajat pilih. Tamu masjid Bu, ini mohon maaf Pak ya, bukan menyindir ya, mohon maaf. Kemudian tetangga masjid, rumahnya dekat dengan masjid, tapi sekali-kali kalau ada acara ke masjid, baru pergi ke masjid. Kalau ada acara, tidak akan pergi dah. Itu namanya tetangga masjid. Bagaimanakah ahli masjid Pak? Tidak ada acara pergi ke masjid. Ini mohon maaf Bu ya, ini bukan menyindir nih. Kenapa? Karena ibu-ibu kan dianjurkan sholat di rumah, di bilik masing-masing. Ini ketika hari ini carilah 2 Bapak Ibu. Kalau ibu lebih aman, maka carilah yang pertama pahala yang besar Pak Fauri. Yang kedua adalah aman ketika dalam sholat, tidak terlupa bilangan sholat semayang. Kadang-kadang Bapak Ibu macam mana sholatnya di rumah, kemudian entah 1, entah 2, padahal subuh Pak sholatnya cik 2. Nah ternyata 1 baru Pak sholatnya. Kenapa? Karena masih ya lalai, lengah dalam sholatnya. Kalau ingin lebih aman Bapak Ibu, pergi ke masjid, ibu aman. Aman kenapa Ustaz? Ketika bilangan tersalah, khilaf, maka imam yang kita ikutkan. Kemudian ketika umpama nanti imam tersalah, kita yang mengingatkan. Ya Bu ya. Kemudian bagaimana kita kondisinya masjid hari ini Ustaz? Masjid udah indah Pak. Kemudian tinggal lagi ruh-ruh yang mesti kita ramaikan. Kita semuanya apabila nanti ada kajian-kajian fikih ikutin, tafsir ikutin, tasawuf ikutin dan rajin-rajin batanyo. Ya Bu. Nah ini juga Pak, ada 3 tipikal orang yang bertanya Pak. Ini mohon diingat Bapak. Yang pertama, orang yang paling rajin bertanya, tidak ada dalam pembahasan dia tanya tari menarwi. 1 Pak, rajin bertanya dulu. Yang kedua, kalau dia mengaji
dia datang, kemudian dia catat pertanyaan tersebut di rumah, dan dia dengar itu kajian dan dia bertanya. Yang kedua. Yang ketiga, ketika dia datang ke masjid, dia dengar, dia simak, dan dia bertanya. Dan ini Pak, tipikal yang mana kita Pak? Pertama, kedua, ketiga, atau suka dengan orang yang banyak bertanya? Ini Pak Ibu, kaum muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, masjid. Nah, kita di sini Bapak Ibu ada untuk sosialnya. Di sini ada ambulan enggak Pak? Ada Pak ya? Ketika nanti ada ambulan Bapak Ibu, ada yang meninggal, kita bantu. Ada yang sakit, kita bantu. Ya Bapak Ibu, selain untuk ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, semuanya lengkap semuanya. Ada di masjid. Tapi Bapak Ibu, jangan lupakan yaitu ittihad, persatuan. Persatuan, apapun sukunya, bangsanya, kemudian warna kulitnya, gantengkah dia, cantikkah dia, putihkah dia, maka disatukan di masjid Pak. Jangan lagi gontok-gontokkan Pak. Ya Pak ya. Maka tengoklah wajah ibu itu, sama-sama ibu-ibu nih. Bapak juga tengok, tepuk bahunya. Sehat sahabatku. Tepuk Pak. Ya kan? Tanda apa? Tanda kebersamaan, tanda persatuan, tanda keakraban. Tapi yang terjadi ketika di masjid, ia bantah-bantah jua. Yang satu tagak di sika, yang satu tagak di sini. Maka ketika pulang Pak, bertamunya di pintu masjid. Tak lanjut ya. Bagaimana Bapak Ibu? Masjid itu sebagai persatuan untuk menyatukan umat hari ini. Selesai, itu masjid. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk sembahyang. Salat Bapak Ibu adalah mi'rajnya orang mukmin, berarti hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Ibu tadi yang kita pahami dari khulurul qalbi, kemudian tafahum. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah, catat Bu, Pak, yaitu ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, membuang ke sifatnya takabur, yang sombong, untuk datangnya sifat tawadhu. Nah, pangkat jabatan Bapak Ibu maka disampingkan dulu. Ya Bu ya. Nanti apapun hari ini yang kita miliki, harta yang banyak, kemudian rumah yang megah, mobil yang mengkilat, anak banyak yang berprestasi, ketika sholat Allahu Akbar, kesampingkan semuanya. Allah yang diagungkan Bapak Ibu, bukan kita diagungkan, tapi Allah yang diagungkan. Ini hikmahnya Pak. Siapa yang mengagungkan Allah, pasti Allah juga menghormati hamba-hamba yang mengagungkannya. Macam mana caranya Ustaz? Dia dihormati oleh manusia lainnya Pak, terhormat ya Pak. Kenapa? Karena ketika dalam sholat dia tanggalkan sementara pangkat jabatan kedudukan dia. Yang keempat Bapak Ibu, haibah. Apa Bu? Haibah, artinya rasa tadi. Ada rasa kagumnya dengan Allah, seolah-olah dia bersama dengan Allah dalam salatnya Pak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, bersama dengan Allah dia berasa salatnya. Ya Pak ya, terbayang oleh Bapak tidak? Kita kalau sholat tidak memiliki ilmu, bagaimana sholat kita Bapak Ibu? Mungkin ragu Bapak Ibu. Ragu kenapa? Karena kita masih dalam keadaan keraguan-raguan. Nah, apa contohnya Pak? Takbirnya seperti apa, rukuknya bagaimana, sujudnya seperti apa, perbedaan laki-laki dan perempuan, bagaimana sholatnya Bu. Nah, setiap Senin Ustadz kajian di Panam, ternyata Bapak Ibu masih ada sedikit jemaah kita itu yang masih belum tahu bagaimana perbedaan rukuk dan sujud ketika berjemaah. Laki-laki macam mana, ibu-ibu macam mana, ya kan? Itu yang bingung hari ini kan. Tapi mohon maaf Ustadz, kami sudah bertahun-tahun sembahyang Ustadz, tapi itu saja ilmunya, tidak akan berubah lah. Jadi Bapak Ibu, yang penting adalah selain kita sholat, ada ilmu tentang sholat kita. Berasa Pak? Coba nanti ada ilmu kita Pak, berasa enggak Pak? Tidak ada rasanya tuh. Maka nanti
Ta'zim dengan haibah Bapak Ibu saling berkaitan. Allahu Akbar, merasakan kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Catat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah raja. Apa Pak? Raja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Bapak Ibu adalah doa. Mulai daripada iftitah kita, Al-Fatihah kita, sampai salam pun doa semuanya. Masihkah ada kita hari ini ragu-ragu Pak? Pasti Pak ya? Ada syak. Kenapa? Karena sifat ujub masih ada, riya masih ada. Ketika dia beribadah, hai guys saya beribadah, hai guys suap saya umroh, hai guys saya sedekah, hai guys saya lagi banyak hai guysnya Bu, entah apa Ibu ya. Nah itu yang merusak Bapak Ibu ujub tadi. Nah ketika nanti asiknya raja dengan Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ingin ibadahnya berbekas di luar hidupnya Bapak Ibu, maka nikmati dalam bacaan duduk antara dua sujud Pak. Apa doanya Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa Bapak Ibu. Kalau ingin diampuni oleh Allah, Rabbighfirli, dikasih oleh Allah warhamni wajburni. Kalau ingin memaksa ibarat kita Bapak Ibu, wajburni, paksa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh orang lain Bapak Ibu. Kadang-kadang nak semayang, maknya berbuih lisan Bapak Ibu, nyuruh anaknya semayang tapi tidak sholat anaknya Pak. Apa contohnya Pak Ustaz? Coba Pak, subuh-subuh hari kan, tengoklah jam berapa anak kita bangun. Kecuali di sekolah kan, coba libur. Nah, tunggu dulu mak, sebentar lagi. Hari tengok jam 5 lewat seperempat. Sudah iqamat orang di masjid. Allahu Akbar. Kemudian tengok jam. Ngulik. Habis tu jam 6. Tunggu dulu ya mak. Tengok jam 7 kurang seperempat Pak. Tak jadi sembahyang. Macam mana kita? Bu, anak-anak kita hari Bapak Ibu diajarkan tentang pendidikan salat. Ya, dari ketek usia yang kecil ini diajarkan bagaimana salat, bagaimana membaca bacaan salat, sampai pun kita Bapak Ibu meninggal nanti, dia bahagia kita Pak. Apa bahagia? Karena anak sebagai bekal daripada kita ketika telah meninggal dunia. Didoakan oleh anak, ya Allah, ringankanlah daripada siksaan kuburan tuh hamba ya Allah. Luar biasa tuh, ringan tuh Bu, ringan tuh Pak. Bayangkan, walaupun dia tak dapat bahasa Arab kan, tidak masalah. Apa maknanya Ustaz? Ajarkan anak untuk sholat. Bapak Ibu, sholat mesti disiplin waktu. Masjid dakek dari rumahnya, tapi dia ketika udah ngaji orang Pak, nantilah les katek mau azan, nantilah udah mau azan iqamat orang, nantilah pas di ujung-ujung orang assalamualaikum warahmatullah kan tibonya Pak. Bu, bayangkan macam mana dengan kita kan? Ini mau apa? Kenapa? Jangan tersinggung. Kenapa? Kita mesti introspeksi diri hari ini. Kenapa? Isra Mi'raj harus mesti kita amalkan. Ya Pak Bu ya, setuju? Bapak Ibu, disiplin waktu dari maghribnya, isya'nya, subuhnya, asarnya, kita mesti disiplin waktu. Kenapa? Allah menentukan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita mauquta, waktunya ada semuanya. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore, ada waktunya. Toh kenapa kita sibuk dengan dunia saja? Zuhur ada Pak waktu istirahat nih kan? Nih kita jelaskan sedikit. Ketika waktu duha menjelang siang ada jedanya. Zuhur namanya. Salat dulu, ibadah dulu. Kemudian menjelang siang ke sore ada asarnya. Istirahat dulu. Kemudian asar ke maghrib istirahat dulu. Tak sempat salat, malu kita. Ya Bu ya. Maka yang keenam dalam malu, haya. Haya tadi Pak.
Jadi rojak sudah, hayak lagi, malu. Masih banyak kekurangan kita, Pak. Kekurangan dari kecil tidak lengkap ibadahnya, kemudian sudah besar sibuk dengan harta benda, akhirnya dia kurang ibadahnya. Ketika dia bersujud, tak pula mau sujudnya menempel ke sujud, Pak. Kenapa? Karena saking capeknya sujud. Bayangkan. Kenapa? Ditargetkan dia waktunya hanya subuh 2 menit 2 rakaat. Enggak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti insyaallah diberikan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya ibadah-ibadah orang yang saleh dahulunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, singkat saja, perbedaan orang yang beriman, orang yang tak beriman alias musyrik adalah terdapat pada salat. Ibu ya. Jangan pula nanti pir, jangan gitu Pak Bu. Ya. Yang pula begitu kan, mentang dia rajin ke masjid, rajin salat. Ada orang non muslim kan gitu pula dipanggil, jangan Bapak Ibu. Kita mesti menghormati mereka. Bapak Ibu, yang kedua adalah jaga salat kita. Ya Pak Ibu, lisan dijaga. Kenapa? Semua bacaan salat itu ibadah semuanya, yang mulia-mulia semuanya. Di luar salat pun mulia-mulia saja. Apa maksudnya Ustaz? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya Bu, jangan sekali-kali lagi melawan pada suami. Kemudian bapak-bapak jangan membentak-bentak istri. Setuju Pak? Insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah salatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena lagi diajak-ajak, disuruh-suruh lagi, tapi salatlah betul-betul lillahi taala. Sesuai dengan niatnya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, bukan karena manusia, Pak. Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saja mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi Ustadz yang menyampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kirim Al-Fatihah Bapak Ibu untuk diri kita pribadi, untuk emak kita, untuk ayah kita, untuk kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ala hadhihi niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا مجيب السائلين. ارحمنا يا مجيب السائلين. ارحمنا يا مجيب السائلين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اجعلنا من الساكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم احينا بالإيمان وآنسنا بالإيمان واحصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
dosa zahir, dosa batin kami ya Allah, dosa mata ketika melihat yang tak elok kami lihat ya Allah, dosa telinga ketika kami mendengar yang tak layak kami dengarkan ya Allah, dosa akal, dosa hati ketika digunakan untuk hal-hal yang tak layak kami hayati ya Allah. Bimbinglah hidup kami ini ya Allah, agar kami menjadi insan yang bertakwa kepada Engkau ya Mujibas Sailin. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sailin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rabbal Alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf zahir dan batin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.